Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga Anda dalam kondisi sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang diberikannya. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Di studio telah hadir bersama saya, Romo Alexander Erwin Santoso, MSF. Di tengah kesibukan beliau dalam Komisi Kerasulan Keluarga, beliau masih menyempatkan diri hadir dalam acara yang kita sayangi ini. Mari kita sapa beliau lebih dulu. Selamat datang di studio, Romo Erwin. Selamat jumpa untuk Anda semua sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga di awal bulan Mei ini kita semua merasa semakin dekat dengan Tuhan dan juga semakin diberkati melalui acara kami. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita mulai acara hari ini dengan terlebih dahulu doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Erwin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, berkat kuasa Roh Kudus, para rasul mendapat kekuatan dan keberanian untuk mewartakan kabar keselamatan. Semoga Engkau juga memberikan kami keberanian untuk mewartakan kebaikan melalui lingkungan keluarga, masyarakat di sekitar kami, bahkan dalam hidup berbangsa. Semoga semua yang kami terima dengan rasa syukur dapat kami kembalikan melalui penghargaan kami kepada kehidupan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini marilah kita satukan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Imam besar se-Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya.
Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Erwin. Romo, kiranya kabar sukacita apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada awal bulan Mei ini kita disuguhi suatu berita yang sama mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Inti dari kedua bacaan ini adalah peneguhan terhadap kebangkitan Tuhan. Kita harus mengingat bahwa masa Paskah berlangsung selama 50 hari sampai hari raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, dan pada saat itu kemudian masa Paskah berakhir. Selama 50 hari ini kita akan mendapat peneguhan dari banyak sekali sabda-sabda Tuhan dan ayat-ayat serta perikop-perikop yang akan mengantar kita akan suatu kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dalam bacaan yang pertama dikatakan mengenai kisah diselamatkannya, kisah dilepaskannya para rasul. Dalam bacaan ini dikatakan imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat. Mereka menangkap rasul-rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Sebetulnya peristiwanya hanya di sekitar itu. Para rasul dimasukkan dalam penjara kota, dan kemudian di dalam penjara kota itulah terjadi mukjizat di mana para rasul didatangi oleh para malaikat. Malaikat dalam arti ini adalah wakil dari Tuhan sendiri. Kalau wakil dari Tuhan sendiri berarti
dibebaskannya para rasul dari dalam penjara berarti adalah juga kehendak Allah. Kehendak Tuhan yang mau membuktikan bahwa mereka para pengikut Kristus tidak akan dikecewakan. Dan peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang. Inilah yang disebut sebagai mujizat publik. Mujizat publik artinya mujizat dari Tuhan yang terjadi dan disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh banyak orang. Jadi dalam kasanah mujizat, kita mempunyai dua macam mujizat. Mujizat yang pada umumnya terjadi dan lebih banyak adalah mujizat yang terjadi secara pribadi. Misalnya, orang mengalami kesembuhan secara pribadi karena dia berdoa, karena dia memohon sesuatu dengan intensi tertentu, lalu kemudian dia mendapat kesembuhan atau doanya dikabulkan, dia mendapat pencerahan, atau dia mendapat mujizat-mujizat lain yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Entah itu terkait dengan kemungkinan atau posibilitas, maupun terkait dengan waktu suatu mujizat terjadi. Artinya kalau suatu kesembuhan itu terjadi dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan, hal itu barangkali bukan mujizat, tetapi prosesnya mengarah ke sana. Tetapi ada kalanya kita menemukan mujizat yang terjadi secara publik juga. Kalau secara individual bisa terjadi, secara individu terjadi misalnya dengan dalam waktu yang sangat cepat, lalu kemudian kita mempercayai seperti yang terjadi dalam penampakan-penampakan, tetapi kali ini kita mendapat suguhan bahwa dalam Kisah Para Rasul ini dikatakan para rasul mendapat mujizat dan mujizat itu diperintahkan untuk ditunjukkan kepada publik. Di situ dikatakan, pergilah berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Dalam arti ini mau dikatakan bahwa mujizat itu bukan untuk disembunyikan. Kalau kita mengalami mujizat, maka mujizat dari Tuhan itu harus diberitakan supaya tampaklah kehadiran Allah dalam hidup kita bersama. Kita tidak boleh mengatakan bahwa suatu mujizat terjadi dan itu padahal tidak terjadi, lalu kita berbohong hanya untuk mendukung Tuhan, atau kita berbohong hanya bermaksud supaya meyakinkan orang-orang akan kehadiran Tuhan. Hal ini tidak dikehendaki. Karena pada akhirnya kebohongan juga akan dibongkar. Tetapi jika sesuatu itu benar-benar terjadi, pergilah, berdirilah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Firman hidup artinya adalah Allah sendiri. Ingat, Tuhan Yesus selalu dikatakan sebagai firman. Kenapa firman? Dalam Yohanes dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Firman karena Tuhan Yesus selalu berfirman atas nama Bapanya. Maka kalimat-kalimat yang keluar dari Tuhan Yesus adalah kalimat yang juga dikehendaki oleh Allah. Adalah kalimat yang ingin dikatakan oleh Allah. Dia adalah guru, dia adalah firman Allah. Allah yang berfirman, lalu melalui mulutnya, melalui tindakannya, melalui perbuatannya, kita bisa melihat Allah secara manusiawi. Allah yang dapat kita lihat, Allah yang dapat kita indera. Kita dapat lihat, kita dapat rasakan, kita dapat dengarkan, dan semua hal dari indera-indera kita yang dapat merasakan kehadiran itu. Para sahabat Oase Rohani Katolik, dalam berita mengenai mujizat ini, orang banyak mulai percaya. Lalu apa yang dikatakan kepada mereka itu adalah sesuatu mujizat yang sangat terkait dengan kejadian pasca Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus terjadi. Jadi mereka langsung menghubungkan bahwa para rasul itu adalah para murid Yesus. Lihat orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara, ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Mengajar orang banyak menunjukkan karisma mereka sebagai pengajar. Kita harus melihat bahwa Tuhan Yesus dianggap sebagai seorang guru dan dia dipanggil sebagai rabi atau rabai dalam bahasa Inggris. Rabi artinya guru, maka murid-murid sang guru ini kemudian juga menjadi guru atau menjadi orang-orang yang mengajar. Kehadiran mereka selalu mengajarkan, memberitakan,
bahwa Tuhan ada di dunia ini. Kehadiran mereka yang mengatakan dengan jelas bahwa Allah ada di dunia ini melalui peristiwa-peristiwa sehari-hari, termasuk apa yang terjadi dalam diri para rasul yang saat itu diberitakan. Dan kita lihat banyak orang merasa takjub, merasa heran, dan kemudian mereka percaya kepada Allah. Rasanya para rasul dan Tuhan sendiri tahu bahwa manusia mempunyai keterbatasan. Manusia hanya dapat lebih percaya atau bahkan dapat percaya kalau dia melihat, kalau mereka merasakan dan mereka mengalami sendiri apa yang sedang terjadi. Kalau itu ada kaitannya dengan Tuhan, mereka pun ingin mengalami. Dan dengan pengalaman itulah mereka bisa menjadi percaya. Maka para sahabat rohani Katolik, kita sebagai orang yang beriman mendapat pesan yang sama, tetapi pesannya ditambahi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Cukup membaca ayat ini, cukup membaca kisah ini, lalu kita percaya. Kepercayaan itu tidak berhenti pada keyakinan saja bahwa itu pernah terjadi. Tapi kita harus meneladan, meniru apa yang dilakukan oleh para rasul. Apa yang harus kita tiru? Yang harus kita tiru adalah para rasul selalu melakukan kebaikan bagi banyak orang. Mereka meneruskan apa yang baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang baik itu adalah memberi makanan rohani kepada orang-orang yang berada di dekatnya. Terbukti dengan pernyataan mereka di dalam bait Allah mengajar orang banyak. Mereka tidak menyembunyikan talenta. Mereka tidak menyembunyikan kemampuan mereka untuk mengajar. Tetapi mereka sungguh-sungguh melanjutkan karya Yesus dengan mengajar. Mereka pun menjadi rabi-rabi yang baru. Rabi-rabi yang telah diberi pendidikan atau edukasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Buat kita kisah ini mempunyai makna. Kita pun yang sudah mengalami keajaiban-keajaiban bersama dengan Tuhan melalui hidup kita, entah melalui peristiwa apapun, pertama kita harus sampaikan kepada Tuhan. Rajin-rajinlah di mulut kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan. Rajin-rajinlah kalau ada orang yang bertanya, gimana kamu sudah lulus? Iya, puji Tuhan saya sudah lulus. Kalimat itu mau mengatakan bahwa kelulusan kita adalah berasal dari Tuhan. Gimana kamu udah sembuh? Aku kirain kemarin parah loh. Iya, aku sebetulnya sakitnya parah. Tapi puji Tuhan bahwa saya dalam waktu 5 hari ternyata bisa sembuh total seperti ini. Ini benar-benar karya Tuhan. Pernyataan-pernyataan yang tidak rasional seperti ini atau tidak logis seperti ini justru mendukung iman kita dan mendukung iman banyak orang. Berarti Tuhan bekerja. Tidak perlu kita berpikir, tidak perlu kita harus merasionalisasi semua peristiwa, tetapi ketika kita menyatakan bahwa Tuhan ada dan Dia bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana atau peristiwa-peristiwa yang ajaib, pada saat itulah Tuhan ikut dimuliakan. Saya kira pesan yang terbaik yang bisa kita dengarkan pada masa Paskah ini adalah mengenai keajaiban Tuhan yang harus kita wartakan kepada orang banyak. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, tadi Romo Erwin juga mengatakan bahwa sekarang kita memasuki bulan Maria. Nah, Romo Erwin, bulan Maria dalam tradisi gereja Katolik didevosikan untuk Bunda Maria. Mungkin Romo Erwin bisa menerangkan kepada kami, mengulas lagi mengapa ditetapkan sebagai bulan Mei dan juga bulan Oktober didedikasikan kepada Bunda Maria, Romo. Oh, baik. Jadi kalau mau dikaitkan mengapa Bunda Maria mendapat tempat dalam gereja kita adalah ini. Bunda Maria sejak semula diserahkan kepada para rasul. Begitu juga para rasul diserahkan kepada Bunda Maria. Inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Artinya dengan begitu, para rasul dan Bunda Maria bekerja bersama-sama, seperti saya katakan tadi, melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini secara nyata dalam kehidupan manusiawi sehari-hari. Oleh sebab itu, penghormatan dan devosi kepada Bunda Maria terjadi sampai hari ini sejak awal. Jadi pertama sebetulnya bukan persoalan bulan, tetapi pertama adalah persoalan bagaimana kita dapat melanjutkan karya Tuhan Yesus di dunia ini melalui pesan-pesan Yesus atau firman-firman yang keluar dari mulut Yesus.
Maria sendiri tidak mengatakan apa-apa. Di dalam kitab suci hanya ditemukan ketaatan Maria dan iman Maria kepada Tuhan. Dan itu yang mengagumkan kita. Tetapi bahwa kemudian kita menghormati Maria itu karena Maria menyimpan segala sesuatu yang berasal dari Yesus dan kemudian dia melakukan bersama dengan para rasul perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang penuh dengan tanda-tanda keselamatan dari Tuhan. Kalaupun Maria hadir dan penampakan diri, maka kehadiran dan penampakannya pun mempunyai tema yang sama. Jangan takut, Tuhan masih ada, anakku masih ada, Bapa masih ada, Dia besertamu, Dia menyembuhkanmu, dan seterusnya. Nah, dengan kesadaran pertama itulah, maka gereja membangun keyakinan kepada Maria. Sebelumnya tidak ada bulan untuk Maria. Nah, kisahnya terjadi pada sekitar abad ke-13 ya. Pada sekitar abad ke-13, maka muncul suatu tradisi menjadikan bulan-bulan Maria sebagai bulan-bulan berdoa dan berdevosi khusus. Dan kemudian pada sekitar tahun 1700-an, para imam Yesuit memulai suatu tradisi yang baru, yaitu tradisi penghormatan melalui bulan Mei dan Oktober kepada Maria. Nah, penggunaan bulan ini sebetulnya menurut saya secara praktis adalah paling tidak sepanjang tahun itu kita memberi penghormatan kepada pribadi yang sangat istimewa dan yang satu-satunya mendapat kesempatan untuk menjadi ibu Tuhan. Kita memberi penghormatan kepada Maria justru bukan karena kehebatannya. Kita memberi penghormatan kepada Maria bukan karena firman-firmannya. Maria tidak pernah memberi firman yang mengalahkan firman Tuhan sendiri. Tetapi justru Maria kita hormati kesederhanaannya, imannya yang tidak terkalahkan dengan peristiwa-peristiwa yang tragis yang dialaminya. Selama hidupnya, saya kira Maria mengalami pengalaman-pengalaman yang sebetulnya pahit. Tetapi kepahitan dunia tidak mampu mengalahkan iman Maria yang begitu besar kepada Allah. Dia bertahan, dia terus mempertahankan panggilannya sebagai ibu, dia terus mempertahankan kasih sayangnya kepada para rasul, dan bahkan sampai saat ini melalui penampakan-penampakan yang bersifat individual, dia juga masih menjadi tanda-tanda kehadiran Tuhan melalui doa-doanya. Kita kemudian pada kisah-kisah yang ada di seputar bulan Mei ini adalah misalnya menjadikan bulan Mei sebagai bulan Maria. Paus ke-6 menjadikan melalui suratnya yaitu Month of May atau bulan Mei itu dikatakan sebagai bulan Maria. Sebab ada kisah mengenai bagaimana Paus juga diselamatkan dan lalu Paus sebelumnya berdoa kepada Maria minta diselamatkan dari kejadian-kejadian seperti perang atau kejadian-kejadian seperti peristiwa-peristiwa kekerasan atau peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan, tetapi seluruh penduduk dibebaskan dan itu dialami oleh Paus sendiri, maka Paus menetapkan bulan Mei yaitu pada bulan itu sebagai bulan Maria. Ada bulan lain lagi nih yang sebetulnya harus kita ketahui juga ya, yaitu pada bulan Oktober. Kenapa bulan Oktober dijadikan bulan Maria? Sebetulnya namanya sedikit berbeda. Kalau bulan Mei disebut sebagai Month of Mary atau Month of May itu sebagai bulan Mei itu bulan Maria. Kalau bulan Oktober adalah bulan Rosario. Bulan Rosario ya sebetulnya bulan Maria juga, tetapi secara khusus kita berdoa Rosario. Tepatnya pada tanggal 7 Oktober ada penghormatan kepada Rosario dan berdoa Rosario. Kita memberikan penghormatan, iman, dan kasih pada Maria. Begitu kata Paus ke-6 mengenai bulan Mei. Jadi kita menjadikan itu sebagai bulan berdoa. Tapi jangan sampai salah bahwa kita tidak pernah berdoa kepada Maria. Tetapi kita berdoa bersama Maria kepada Tuhan. Kenapa kok nggak bisa berdoa sendiri? Pertanyaannya akan saya balik. Ada masalah apa kita tidak boleh berdoa bersama? Kenapa orang selalu mengatakan, emangnya kita nggak bisa berdoa langsung? Bisa. Tetapi pertanyaannya akan saya tanyakan kepada mereka yang tidak suka dengan berdoa bersama Maria. Ada masalah apa kalau kita berdoa bersama Maria?
Kalau kalian tidak mempunyai persoalan apa-apa, berdoalah kepada Bunda Allah ini. Karena pasti dengan berdoa bersama Maria, doa-doa kita menjadi doa-doa yang lebih baik. Karena dia mengerti dan dia bisa berbicara kepada putranya sendiri. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan ibu kita sendiri, biasanya kita juga akan mempunyai hubungan yang sangat baik kepada Maria sebagai ibu semua orang beriman. Ya, terima kasih Romo Erwin pencerahannya. Dan ini masih dalam masa Paskah dan kita masuk dalam bulan Mei, bulan Maria. Marilah kita berdoa bersama Maria, bersujud kepada Tuhan pencipta kita melalui ibunya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, tadi sudah kita dengar renungan yang dibawakan oleh Romo Erwin. Sekarang kita akan jeda sejenak untuk meresapkan apa saja yang sudah kita dengar tadi. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Bernadette Esther. Jika Anda punya saran, pertanyaan, atau ingin sharing iman, silahkan menghubungi kami melalui nomor telepon kami 0882 90 190 900 atau bisa juga melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Nah sekarang marilah kita lanjutkan perbincangan kita dengan Romo Erwin. Romo Erwin, sebelum kita masuk pada kabar sukacita berikutnya, kiranya bisakah Romo Erwin sedikit mengulas apa yang Romo sampaikan tadi di segmen 1? Oh ya, dalam segmen yang pertama kita masih berbicara mengenai Paskah Tuhan. Paskah artinya kebangkitan Tuhan, dan itu menjadi hari raya yang besar, menjadi kebanggaan kita dan menjadi pokok hidup beriman kita. Sehingga kita percaya bahwa dengan kebangkitan Tuhan itu tidak ada lagi yang mampu memisahkan kita dari Allah, dan tidak ada lagi keraguan-raguan kita karena Tuhan sudah sampai kepada akar-akarnya untuk menyelamatkan kita, bahkan membebaskan kita dari maut yang abadi menjadi kehidupan yang kekal. Dan peristiwa itu ditunjukkan melalui pembebasan para rasul dari penjara. Kisah-kisah mujizat ini dikatakan sebagai suatu kisah peneguhan yang meneguhkan bahwa karya Tuhan tidak berhenti sampai pada kematiannya. Tetapi kebangkitannya lah yang mewarnai seluruh orang-orang yang percaya, terutama pada saat itu terjadi pada para rasul yang kita kenal sebagai penerus-penerus Tuhan Yesus. Ya, dan tidak lupa ya Romo, pada bulan Mei ini kita berdoa bersama Maria. Kita berdoa bersama Maria karena Maria adalah Bunda Tuhan. Baik Romo, mengenai kabar sukacita untuk dari bacaan Injil, apa yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Ada satu hal yang menarik ya, yang ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pembicaraannya dengan Nikodemus. Tapi itu sebelumnya ada satu hal yang bagus juga, mungkin ada satu lirik lagu seperti ini. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak usah binasa, hidup selama-lamanya. Lagu itu mengingatkan saya akan kata-kata Tuhan Yesus dalam Yohanes ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi dunia. Dasarnya adalah Tuhan atau Allah sendiri mengasihi dunia. Mengapa semuanya ini terjadi dan menjadi kisah yang besar sepanjang kehidupan kita? Karena Allah
atau Tuhan mengasihi kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini meneguhkan kita. Orang-orang yang tidak merasa dikasihi oleh Tuhan adalah orang-orang yang paling celaka di dunia ini. Kenapa? Karena sebelum semua peristiwa yang terjadi, dia tidak pernah merasa dicintai. Orang-orang yang merasa dicintai bahkan merasa berharga hidupnya. Dia tidak memandang muka, dia tidak memandang kepandaian, dia tidak memandang prestasi, dan dia tidak memandang kaya atau miskin. Tetapi semua orang yang ada di dunia dicintainya. Masalah terjadi ketika kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya merasa dicintai oleh Tuhan? Sahabat Oase Rohani Katolik, saya harus mengatakan kepada Anda, tidak semua orang mengalami dicintai oleh Tuhan. Sebab peristiwa dalam bacaan pertama tadi sebetulnya bisa kita pakai sekarang ini. Orang-orang yang mengalami dalam hidup kesehariannya, dalam hidup manusiawinya, mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang istimewa, diistimewakan, dihargai, dihormati, dimanusiakan, adalah orang-orang yang merasakan kehadiran Tuhan. Sayang sekali, di dunia ini tidak semua orang melakukan hal-hal yang baik itu kepada sesamanya. Contohnya yang paling banyak adalah bagaimana perlakuan orang tua kita atau saudara-saudara kita di rumah. Tidak semua dari kita mengalami pengalaman-pengalaman dikasihi. Sehingga kita semua bisa dikatakan begitu, sedikit atau banyak, mengalami luka-luka emosi. Kita mengalami luka-luka yang sering kita sebut sebagai luka batin. Mengalami pengalaman tidak dikasihi karena tidak dihargai. Nilainya bagus, tidak diucapin terima kasih. Ini sebentar lagi anak-anak akan menerima rapotnya. Anak-anak sedang akan ujian. Apakah Anda sudah menghargai mereka, mensupport mereka, memberi mereka peneguhan bahwa mereka bisa? Dan sesudah mendapatkan nilai yang baik, apakah Anda juga akan menghargai mereka dengan mengatakan, kamu melakukan yang baik. Mama atau papa bangga banget dengan keberhasilan kamu. Hal itu membuat mereka merasa dikasihi. Tuhan tidak kelihatan, tetapi orang tua kelihatan. Tuhan tidak tampak, tetapi saudara-saudari di rumah tampak. Tuhan tidak tampak, tetapi kita sebagai tetangga seseorang, kita tampak dan kita kelihatan. Ketika kita menampakkan kebaikan Tuhan itu, maka orang merasa dicintai oleh Tuhan. Sehingga kalau dikotbahin, Tuhan itu baik bagi kita, orang langsung terkena. Iya baik kok, tadi aku mau ke gereja jalan kaki. Ketemu sama tetangga, ibu mau kemana? Saya mau ke gereja. Oh gereja lewat situ dong, saya juga mau ke sana, ikutan yuk. Puji Tuhan ya, saya dibawa sama dia. Saya bisa ikutan mobil, saya nggak usah bayar, naik ojek atau naik omprengan, saya nggak bisa ke gereja. Puji Tuhan, Tuhan sudah mengantar orang yang baik. Yang dipuji Tuhannya, bukan hanya orang yang baik itu. Nah kalau orang sering-sering mengalami kebaikan ini melalui sesamanya, maka dia akan merasa kalimat yang tadi saya nyanyikan juga adalah, demikian Allah mengasihi dunia, itu terjadi padanya. Kenapa hari ini saya garis bawahi? Sahabat Oase Rohani Katolik dan Anda semua yang sedang menyaksikan dan mendengarkan siaran kami, pengalaman dikasih ini menjadi dasar buat kita dalam bertingkah laku, dalam bertindak, dalam berpikir, dalam merasa, sehingga kita ditata kehidupannya menjadi pribadi yang menarik, menjadi pribadi yang bukan hanya menarik, tetapi juga memberkati. Menjadi pribadi yang menarik dan memberkati, salah satu dan bahkan mungkin satu-satunya hal yang penting adalah merasa dicintai. Memang harusnya merasa dicintai oleh Tuhan, tetapi merasa dicintai oleh Tuhan itu sulit kalau kita tidak pernah mengalami dicintai oleh orang-orang yang berada di dekat kita. Nah, kemudian dikatakan di sana, kita dicintai, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya menyelamatkan. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkan kita? Bagaimana kita percaya bahwa Dia adalah anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Masalah kita bukan masalah Tuhan Yesus. Masalah kita adalah bagaimana saya bisa percaya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kepercayaan itu seringkali tidak membutuhkan pikiran atau logika. Apalagi percaya pada hal-hal yang bersifat iman, percaya pada hal-hal yang bersifat rohani, percaya pada hal-hal yang tidak kita lihat. Semakin kita rasional, semakin kita logis, semakin kita menggunakan tanda petik akal sehat. Justru dalam hidup beriman, kita seringkali tidak sehat. Karena kita menginginkan bukti, kita bersifat sangat positivis. Atau hanya mau percaya pada hal-hal yang bisa kita lihat, kita akhirnya tidak bisa percaya. Banyak orang yang berpikir, mengapa Allah harus mempunyai anak? Mengapa anaknya tunggal dan lain sebagainya? Betapa bahagianya menjadi penduduk di desa yang barangkali juga sekolahnya sangat rendah. Lulus SD, lulus SMP, mereka tidak pernah berpikir dan bertanya mengapa Allah mempunyai anak. Tetapi yang mereka percaya adalah Tuhan tidak tidur, Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus menyelamatkan. Dia hanya percaya itu dan setiap minggu dia ke gereja, datang dengan berjalan kaki, memakai sandal jepit, ke gereja jalan 1 jam, dan diam duduk tenang mendengarkan imamnya berkhotbah, lalu menerima komuni suci dengan hati yang sederhana dan gembira, pulangnya bawa berkat. Coba orang-orang pintar di Jakarta ini, apa yang Anda pikirkan ketika Anda berdoa? Anda cepat-cepat pengen ngomong, Tuhan saya butuh ini, Tuhan tolong usaha saya lagi begini, Tuhan anak saya mau begini, Tuhan ini lagi sakit, ini. Semua permintaan-permintaan itu ada. Kita menggoda pikiran kita dan kita mencoba. Seandainya sembuh, saya mau percaya. Seandainya tidak sembuh, saya tidak percaya. Lihat, apa yang kita lakukan selalu adalah sebuah challenge atau sebuah tantangan buat diri kita sendiri. Belum lagi ketika Anda membaca hal-hal yang bersifat ilmiah, lalu Anda mulai menghubungkan dengan Tuhan. Anda jadi sulit mempercayai Tuhan yang adalah Allah yang sudah benar-benar banyak saksinya dan disaksikan oleh banyak orang, menderita, disesah, lalu wafat, dan kemudian bangkit. Bukti apa lagi yang yang kita butuhkan supaya kita semakin percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus ini? Penyelamatan Tuhan Yesus sekarang ini masih terjadi melalui peristiwa-peristiwa kita dengan catatan kita orang beriman. Di situ dikatakan sebagai orang yang percaya. Apakah Anda berdoa sebelum ujian? Jawabannya sebagai seorang Kristiani pasti positif. Iya Romo, saya berdoa. Pertanyaan saya lagi, apakah Anda berdoa sesudah ujian? Masih jawabannya, iya Romo, saya doa dong, supaya nilainya bagus. Pertanyaan ketiga, apakah Anda berdoa sesudah nilai yang baik itu Anda dapatkan? Di sini jawaban mulai bermacam-macam. Oh iya ya, lupa. Habis saking senengnya ngobrol sama orang tua, ngobrol sama teman-teman, gue dapet A loh, gue dapet 10, gue dapet 9, 190 dan sebagainya. Lupa loh. Artinya kita ini mempunyai bisnis dengan Tuhan. Kalau bisnis itu lancar, maka saya akan teruskan. Dan kalau tidak akan lancar, saya tidak teruskan. Even kalau bisnisnya lancar pun, Anda belum tentu mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena pikiran kita, sambungan kita, antena kita kepada Tuhan itu tidak selalu kita pasang. Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang barangkali, kekhawatiran nih, adalah sesuatu yang seasonal, musiman. Kalau pas musim ujian, saya percaya banget, sebab saya ngeri banget nih. Saya nggak belajar, Tuhan tolong saya belajar dikit, yang besok yang keluar, pas yang saya baca aja. Jangan yang kemana-mana. Coba tolong supaya para guru jangan iseng bikin soal-soal ulangannya, jangan yang susah-susah. Please, jangan yang saya belum baca. Benar besoknya keluar. Yang tidak dibaca, tidak keluar dalam ujian, sehingga hasil ujiannya bagus. Loh kok ya bisa lupa? Kenapa kita bisa lupa?
Karena pada saat menerima hasil itu, kita tidak lagi tegang, tidak lagi under pressure. Sehingga kita dalam kondisi yang bahagia itu, kita bisa melupakan Tuhan. Orang-orang yang baik, seperti para rasul dalam bacaan pertama tadi, ketika diselamatkan, perintah dari malaikat cuma mengatakan begini, kamu sana pergi ke bait Allah, ingat bait Allah itu banyak orang. Pada saat itulah kamu katakan kepada mereka, beritakan bahwa Tuhan sendiri sudah membebaskan kamu. Semua hal-hal baik yang kita terima ini harus kita kembalikan kepada Tuhan dalam ungkapan syukur. Supaya apa? Supaya kita percaya. Berita mengenai Tuhan Yesus, mengenai kebaikan-kebaikan Tuhan masih akan kita dengar selama perjalanan kita dalam masa Paskah ini. Tetapi yang terpenting buat kita adalah bahwa kita harus tetap menghubungkan hidup kita dengan Tuhan. Sehingga kata-kata mengaruniakan anaknya yang tunggal, kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum, dan mereka yang percaya dalam anak tunggal Allah akan berada di dalam terang. Tiba-tiba menginspirasi kita banyak. Iya dong, kalau kita selalu nyambung, antena kita sambungin kepada Tuhan, ketika melakukan perbuatan-perbuatan baik kita perlakukan dan kita bertindak dalam nama Tuhan. Kita berdoa dulu. Dan ketika kita hendak melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak disukai Tuhan, di sini yang dikatakan mengenai terang dan gelap, kita juga nggak berani, takut. Kita takut akan Tuhan. Kayaknya Tuhan nggak bakal seneng deh. Ngapain saya nyuri, ngapain saya nyolong, ngapain saya bohong, ngapain saya nyontek, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya merasa Tuhan berada di dekat saya. Nyambungnya kita dengan Tuhan ini penting. Supaya apa? Supaya kita selalu berada di dalam terang. Kata terang dan gelap ini dikisahkan begini. Biasanya orang kalau berbuat salah, perbuatan itu dilakukan dalam ketersembunyian. Ketersembunyian itu gelap. Gelap itu berarti tidak diketahui orang banyak, tetapi yang Anda lakukan itu salah, yang Anda lakukan itu jahat. Supaya kita tidak mau berada dalam gelap, lakukanlah yang baik, perbuatlah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Apa itu perbuatan yang benar di mata Tuhan? Yang menurut iman kita disukai oleh Tuhan. Anak kecil aja tahu. Coba Anda tanya kepada putra-putri Anda yang sudah bisa bicara. 2-3 tahun, tanya sama mereka. Marah sama ketawa, bagus mana? Mereka akan menjawab loh, dengan lantang ketawa. Nyubit sama ngasih makanan, bagus mana? Mereka tahu. Jadi mereka sejak kecil itu hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga langsung bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Coba Anda melotot dengan muka marah kepada mereka. Dengan Anda tertawa kepada bayi. Apa yang akan terjadi? Ketika Anda marah, menampilkan wajah marah, lalu bayi-bayi itu akan menjadi takut. Tapi ketika Anda tertawa, tidak satupun bayi akan takut. Kecuali dia lapar kali. Kenapa? Karena dia juga tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Masa kita yang sudah sangat dewasa ini tidak tahu mana yang baik dan tidak baik? Tahu pasti. Tapi karena kita melakukan yang tidak baik, sementara itu kita percaya kepada Tuhan, maka kita sembunyi. Ya. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sahabat oase rohani Katolik, lakukanlah yang benar, Tuhan sedang menyelamatkan kita. Jangan sampai kita terlewat, tetapi kita jadikan diri kita pribadi yang pantas diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Saya kira itu pesannya. Ya, terima kasih Romo. Jadi memang intinya adalah kita harus datang kepada terang. Jangan karena kita cenderung untuk bergelap-gelap itu ya Romo, kita menyukai yang gelap dan cenderung jahat, kita lupa untuk datang kepada yang terang. Benar. Romo Erwin telah mengingatkan kita, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bahwa kita hendaknya menunjukkan berkat, menunjukkan kasih, dan menunjukkan rasa syukur dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Begitu ya Romo? Begitu. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, demikian tadi permenungan yang disampaikan oleh Romo Alexander Erwin Santoso MSF.
Sebelum kami pamit undur diri, mari kita tutup acara hari ini dengan doa penutup dan pemberkatan dari Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, pemberitaan mengenai kebangkitan menjadi sukacita bagi kami semua. Terima kasih karena Engkau telah menuntaskan penyelamatan-Mu bagi kami. Sehingga sekarang kami boleh berdamai lagi dengan-Mu, kami boleh memanggil-Mu sebagai Bapa, dan kami mempunyai Tuhan yang selalu siap menyampaikan kabar baik dan firman-firman kehidupan bagi kami. Berkatilah kami setiap hari, supaya kami boleh menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang dalam hidup sehari-hari. Kami percaya apa yang kami lakukan di dalam Engkau adalah dalam terang. Dan kami percaya juga ada banyak orang yang masih berada dalam kegelapan dirinya sendiri. Engkau boleh berkati mereka dan beri mereka terang-Mu, supaya semakin banyak orang hidup dalam kebaikan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Semua ini kami doakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Dan sekarang mari kami akan pamit. Silahkan melanjutkan aktivitas Anda. Mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Terima kasih Romo Erwin. Terima kasih. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Be gentle, be faithful, be nice to the Lord. Believe Him that He cares, He'll heal your pain. Take time for your day, kneel to feel His presence and pray, be thankful. We'll renew your faith. Be gentle, be faithful, and He'll give a blessing. Be kind, be nice. He's your only Lord. He's helping, He's loving. Praise to His name. His love will lead your way. Take time for your day, kneel to feel His presence and pray, be thankful. We'll renew your faith. Be gentle, be faithful, and He'll give a blessing. Be kind and be nice. He's your
dalam hidupku yang pernah ku jalani. Tak aku sadari arahku menuju, seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Dan aku tahu Kau ada Tuhan, ku tahu Kau ada. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya.
hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia. Harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, bundaku, kekasihku. Pesanmu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh bunda, ku mencintaimu karena kau berharga. Oh bunda perkasa mulia, ku belajar dari imanmu yang teguh. Oh bunda mulia, perkasa, sembah bakti